menurut kita tentu dia bukan orang yang selamat, sehingga saya ada kajian di salah satu masjid itu menjelaskan tentang Dajjal, dan saya kumpulkan hadis-hadisnya yang berkaitan dengan Dajjal. Dan ternyata Nabi SAW mengabarkan ada 3 fitnah yang mendahului kedatangan Dajjal, di mana kalau dalam bahasa Indonesia fitnah itu artinya menuduh tanpa bukti, tapi kalau dalam bahasa Arab fitnah itu artinya cobaan yang bisa menimpa badan, bisa menimpa keluarga, bisa menimpa harta kita, atau bahkan bisa menimpa iman kita. Maka fitnah sendiri di dalam Islam itu dibagi menjadi 2, yaitu fitnatus syubhat dan fitnatus syahwat. Yaitu fitnah syahwat itu fitnah yang terkait dengan hawa nafsu, seperti naudzubillah ya, minum-minuman keras, judi, riba, itu semua fitnah syahwat, di mana pelakunya menyadari kalau itu keliru. Umumnya nih, kecuali orang yang benar-benar sudah bablas. Umumnya orang mabuk itu tahu kalau mabuk itu salah. Umumnya orang berzina itu sadar kalau itu keliru, bukan pasangannya, secara umum. Nah, adapun fitnah yang kedua yaitu fitnah syubhat, yaitu fitnah kerancuan, di mana banyak pelakunya yang enggak sadar kalau itu salah. Bahkan yang dia pahami bahwasanya apa yang terjadi sama dirinya adalah sebuah kebaikan. Jadi ketika dikatakan mungkin keliru, kurang, ini malah mal soleh. Nah kok iso mau ora ngerti ilmu nih. Maka bahkan dia pun dengan percaya diri menyatakan kalau dia yang tahu ilmunya, dan ilmunya nggak diketahui orang lain kecuali dia. Nah, ternyata sebelum datangnya Dajjal sebagai fitnah terbesar umat manusia, itu ada 3 fitnah yang mendahului. Diriwayatkan dari Sunan Abu Dawud. Dalam kitab Sunan Abu Dawud hadis nomor 3704. Jadi ini hadis, artinya bukan sekedar cerita. Sekarang banyak orang yang berani bercerita tanpa dasar, yang selalu saya ulang-ulang. Kalau Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj umur hidup sekali, dia bilang kalau gurunya itu 70 kali. Yang saya ulang-ulang juga, kalau Nabi Muhammad itu minta pelindung dari api neraka, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Dan banyak kalimat doa yang semisal dengan itu. Tapi hari ini orang lancang berbicara dengan mengatakan bahwasanya bahkan guruku ketika disuruh masuk surga nggak mau karena teman mainnya dulu nggak ada, maka dia cari di neraka dan dia bilang sama neraka, nek konco kurang botok kayak gurumu tak pateni. Atau ucapan-ucapan yang semisal dengan itu. Maka ketika kita nggak ngerti landasannya, nggak ngerti ilmunya, nah akhirnya tadi itu masuk terjebak dalam fitnah syubhat, merasa rumongso kalau itu orang hebat, tapi sebenarnya dia keliru, sesat, bahkan sesat yang sangat jauh. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berharap setelah saya sampaikan ini kita punya sense of fitnah. Jadi bagaimana punya kepekaan hati, kepekaan jiwa dalam menilai ini benar atau salah. Jadi nggak selalu yang terlihat salah itu benar, nggak selalu yang terlihat benar itu salah. Nah, makanya disitulah fitnah. Makanya nggak selalu yang disebut duit itu nikmat. Ketika duit itu adalah harta korupsi, maka itu salah. Nggak selalu yang disebut pangkat jabatan itu kebaikan. Ketika pangkat jabatan didapatkan dengan suap menyuap, maka itu juga sebuah kekeliruan. Apalagi sampai sodok sana sodok sini, maka itu sebuah kesalahan. Nah, maka kita lanjutkan di sini. Anak Abdillah bin Umar, dari Abdillah bin Umar qala. Jadi tugas jenengan, saya menyampaikan tugas jenengan nanti menjawab saya apakah sudah terjadi apa belum, pun kedadosan apa dereng. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kunna qu'udan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Kami dulu duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ngobrol jagongan. Pada karol fitan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sejumlah fitnah.
engko bakal kejadian iki. Hatta fa'aksara fiha dzikriha, dan dijelaskan tambah banyak lagi. Jadi habis A, B, C, D, E terus makin banyak. Yang bahasa gampangnya makin akhir zaman itu makin ruwet terkait dengan fitnah syubhat ini. Makanya pentingnya majelis ilmu itu agar kemudian kita bisa memfilter semua itu. Dan nanti terkait dengan pahala orang-orang di akhir zaman, ketika mampu bertahan di atas akidah yang benar, itu bisa mendapatkan pahala 50 kali dari pahalanya para sahabat. Jadi bukan pahala sesama kita, para sahabat. Karena saking ongelnya beragama di akhir zaman. Nah, maka Nabi menyebutkan sejumlah fitnah, al-fitan, kemudian fa'aksara fi dzikriha, dan penyebutannya ditambahi lagi fitnah ini, tambah banyak. Hatta zakara fitnatul akhlas, sampai akhirnya beliau menyebut ada fitnah namanya fitnah al-akhlas. Nah, seorang sahabat bertanya, faqala qailun, maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma fitnatul akhlas? Wahai Rasulullah, fitnah akhlas niku napa? Kemudian kata beliau SAW, dia harbun wa harbun, yaitu satu kondisi di mana orang berlarian dan di situ sedang terjadi peperangan. Jadi kalau zaman dulu Pak, misal niki Madinah terus pasukan kaum muslimin sudah dibentuk ajeng perang. Niku janjian kali wong kafir, perang ini ndi. Jadi boten ten mriki. Oh, perang ini alun-alun Karanganyar nggih, pasukan orang Islam berangkat ke sana, pasukan orang kafir dari manapun menuju sana, bertemu di sana. Nah, tapi hari ini yang terjadi ketika kemudian dibahasakan mau nyerang kaum muslimin misalnya gitu, maka nggih di mana kaum muslimin itu tinggal itu yang dibom, sehingga peperangan juga terjadi di tempat tinggal kaum muslimin, dan kaum muslimin nggih kocar-kacir di tempat tinggalnya. Pertanyaan saya, sudah ada nama dereng ngoten niku? Sampun, malah roh rampung gitu, sehenten gitu kan. Artinya panjenengan menjadi saksi kalau apa yang diucapkan Nabi dulu nggak ada, sekarang ada. Makanya dulu Khalifah Umar bin Khattab itu pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diwafatkan di kota Nabi sebagai syuhada. Putrinya protes, napa saged Pak? Lah napa nek ra iso? Lah perbatasan kita sudah jauh. Kita itu tak pernah ngirim pasukan mriko. Mana mungkin mereka bisa ke sini? Karena memang pada zaman itu nggak mungkin itu pasukan musuh itu nyerbu sampai ke perkampungan dalam, itu nggak mungkin. Tapi kata Umar bin Khattab, tadi bilang, nek Gusti Allah wis kepareng ya engko dadi. Bener Pak. Begitu kemudian ada manusia bernama Abu Lu'lu' al-Majus, orang Majusi dari Persia yang kalah perang, kemudian masuk Islam dengan skillnya membuat alat-alat dari besi, pandai besi. Dia dimasukkan oleh salah seorang sahabat ke dalam kota Madinah karena memang sudah masuk Islam dan punya keahlian yang bermanfaat gitu kan. Maka diopenilah atau dikasih kesempatan lah di dalam negeri. Begitu di dalam negeri dia sambil bikin pesanan orang. Nah, maka dia pun akhirnya membuat senjata khusus yang memang diniatkan untuk membunuh Khalifah Umar bin Khattab. Maka begitu sholat subuh, nah saat ini subuh masjidnya padang-padang, zaman dulu peteng lah. Makanya ciri orang munafik pada waktu itu adalah orang munafik itu nggak akan kelihatan di isak dan subuh. Karena nek isak kalau subuh itu pun peteng, raketok. Tapi nek maghrib itu terus remang-remang. Oh isi kain, terus ketok. Tapi kalau udah isak atau subuh itu mboten ketok. Makanya karena nggak ketok, nah orang munafik itu udah pilih ra salat, gitu. Pilih mboten teng masjid, pilih ning omah. Nah, para lagi sak niki nggih, lampune padang, isak arep subuh ora ketok ya lah. Nah, maka kembali ke sini. Akhirnya yang terjadi begitu kemudian jamaah subuh, nggih. Abu Lu'lu' al-Majus itu ada di belakang khalifah dan dia sudah menyiapkan pisau khusus bermata dua kata silatullah niku. Kemudian begitu sudah sholat, posisi sedang sholat, dikeluarkan pisau itu dan ditusuk-tusuk khalifah itu. Sampai akhirnya singkat cerita meninggal. Dan ketika khalifah terjatuh, dia mau melewati saf yang banyak, dia kan kesusahan. Itu juga ikut menusuk-menusuk yang ada di belakang-belakangnya itu. Kalau nggak salah 13 orang juga syahid di belakang khalifah Umar bin Khattab. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang pertama fitnatul akhlas, sampun kedadosan. Ngoten nggih. Nah, saat ini fitnah yang kedua.
Niki mungkin renungi pun jadi napa dene. Nabi SAW mengatakan, "Summa fitnatus sarra." Fitnah yang namanya as-sarra. As-sarra niku dalam hadis yang lain dikatakan ajaban li amril mukmin idza asabatu sarra syakara. Menakjubkan urusan orang beriman, nek entuk sarra dia bersyukur. Jadi hukum asalnya sarra niku kenikmatan, pena. Apakah harta, apakah benda, apakah tambah putra, tambah putu, tambah mantu, tambah sawah, munggah kaji meneh, umroh meneh. Nah, semua itu bentuk kebaikan yang orang beriman harus bersyukur. Tapi di sini ada kata depannya fitnatus sarra. Jadi ketoke menurut pandangan mata itu sebuah kebaikan, tapi menurut kacamata agama itu fitnah. Ya tadi yang saya bahasakan, duit tapi duit korupsi, ya itu fitnah. Atau kemudian pangkat kedudukan tapi didapatkan dengan cara ngikut orang lain, ngidak orang lain gitu kan. Alasannya lah apa dadak ngidak kancamu mlebune bareng ning kantor. Soalnya nek ra tak pidak aku ora iso munggah gitu. Nek rancik-ancik aku ora iso munggah itu kudu ngidak wong gitu. Nah, maka yang semisal ini tidak diperbolehkan. Tapi apakah fitnah sarra ini maksudnya itu? Nah, ada kelanjutannya. Kelanjutannya ini yang dengan harus cermati. Dakhaluha min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Jadi yang namanya fitnah sarra niku bentuke kalau asap, kabut hitam, pekat, ruwet. Yang mana si kabut itu munculnya dari bawah kaki manusia yang ngaku sebagai ahli baitku. Jadi niki enggak kena ke kita secara umum, tapi kepada orang khusus yang menyebut dirinya sebagai ahli bait. Niki enten ahli bait niki. Habib, mboten enten. Habib Suar. Jenengan Habib mboten Mbah Suar. Ngomong apa to Mas kayak. Nggih. Jadi Nabi sudah ngasih tahu yang namanya fitnah sarra bergelimangan dengan harta yang ketoke niku ketok moto, ketoke wah apa ya bentuke mobil lemah. Nah, sampai Habib tertentu itu sampai nebasi lemah nang sarliwon niku. Mergo ditewke sak pirang-pirang. Nah, tapi Nabi mengatakan itu fitnah. Itu barang ra bener. Dan itu ruwet muncul dari bawah kaki orang yang mengatakan diri sebagai keluargaku. Bentuknya seperti apa? Yasumu annahu minni wa laisa minni. Dhek ngaku-ngaku keturunanku ning sakjane dudu. Oh, niki Nabi lho sing ngomong, mboten sinten Imaduddin Utsman. Sing ngomong Nabi lho, Pak. Jadi niki sudah tidak terbantahkan lagi. Artinya kalau hari ini kita lihat mereka berdebat, ya sudahlah mereka yang berdebat. Tapi kalau ini yang diperdebatkan, masya Allah, kita pertanyakan iman Anda, kan gitu. Makanya di sini sahabat Nabi sudah mewanti-wanti. Yasumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku keturunan kuning bukan. Dan kemudian Nabi memberikan pembatas, yaitu apa? Wa innama auliyai al-muttaqun. Sing jenenge wali-waliku kuwi wong bertakwa. Oleh karena itu maka yasumu annahu minni wa laisa minni itu ada dua kemungkinan. Mungkin nasabnya nyambung tapi bertentangan dengan pendahulunya yaitu Nabi Muhammad SAW, atau yang kedua memang nggak nyambung nasabnya ini ngaku-ngaku. Nah, pembatasnya adalah wali-waliku, karena mereka dengan mengaku sebagai keturunan Nabi pengen diceluk Habib, pengen dipujo-pujo, pengen disebut-sebut dengan segala macam keutamaan yang diceritakan, bahkan nggak masuk akal pun disampaikan. Maka mereka pengen disebut sebagai wali. Nek sing urip rawani nyebut dirine wali, maka dimulai dari menyebut orang-orang yang sudah mati sebagai wali dengan harapan nanti nek dhek mati yo gen disebut ngono kuwi karo ahli karo sapa anak turune sama cucu-cucunya. Maka Nabi sudah memberikan guide dan arahan bahwasanya yang namanya waliku, waliullah itu adalah al-muttaqun, orang bertakwa. Orang bertakwa niku asasnya dua. Ini selalu saya ulang-ulang di mana-mana. Yang pertama dalam berakidah dia harus di atas tauhid, gak boleh di atas kesyirikan, dan dalam beribadah dia harus di atas sunnah, tidak boleh ngajari sing ora-ora. Makanya kalau kemudian ada orang dikatakan, ki waliku sing ndi? Kae lho sing ra klamben. Kaya ngono ki walimu. Lah apa Nabi bendina ra klamben ngalor ngidul ngetan kulon? Lho iki ra klamben iki mergo edan. Lho malah edan gitu.
Wah edan waliullah iki. Kowe ora ngerti. Kowe ora ngerti. Iki saking cintane karo Gusti Allah iki sampai otak edol sampai edan. Loh, kosek. Kalau kita mau jujur, siapa orang yang paling mencintai Allah? Pak, sinten Pak? Pak, lho. Pak kok bingung iki. Sinten Pak? Orang yang paling mencintai Allah itu sinten Pak? Rasulullah. Nate Rasulullah edan. Mboten nate Pak, Bu, mboten nate. Tapi kalau Nabi disebut sebagai orang gila, sering. Dituduh sebagai penyihir, iya. Dikatakan sebagai penyair, betul. Tapi Nabi sebagai manusia personal, Nabi nggak pernah gila. Dan Nabi ini orang yang paling cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai diperlihatkan surga dan neraka. Itu nek wis ngono ora mungkin ra cinta gitu kan. Pasti sangat cinta. Dan kita sepakat itu orang yang paling mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau Nabi orang yang paling mencintai saja nggak pernah gila, mosok ini enek wong ngaku cinta kok edan gitu kan nggak mungkin gitu. Nah ternyata nggak cuma sampai di situ, oyak terus ya kan Nabi ini kan kudu Nabi mau keturunannya Nabi. Oke, kita teruskan. Para ulama sepakat dalam kitab-kitab akidah ditulis orang yang paling mulia setelah Nabi Muhammad itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan mereka nggak ada satupun yang gila. Gak ada. Mereka waliullah semua. Gak ada yang gila. Satu pun gak ada. Lah kui kan jadi ngeyel meneh. Kui kan duduk keturunan Nabi. Oke. Hasan Hussein juga gak pernah tercatat dalam sejarah saking cintanya pada Allah terus gila, gak pernah. Gak pernah Pak. Ajeng ngoyak sinten meleh, gak ada. Makanya rumusan-rumusan yang seperti itu rumusan-rumusan yang harus dengan kritisi. Gak mungkin Pak kok sampai edan gitu. Nah kemudian para lagi ketika ditanya, loh berarti daerah sholat ora lah wong daerah wali masjid dupok ya kok ngono. Nah padahal tadi dikatakan wa inna ma auliyai al-muttaqun, orang bertakwa itu selain berakidah harus lurus, dia harus menjalankan sunnah. Termasuk sunnah dalam Islam. Sunnah di sini bukan berarti hukumnya sunnah, mboten. Sunnah itu kebiasaan yang baik dalam Islam yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu termasuk definisinya. Maka termasuk hal baik yang selalu dilakukan Nabi SAW, bahkan hukumnya wajib adalah sholat. Lah kok ngomongnya waliullah ini malah ra sholat piye gitu. Begitu dioyak seperti itu jawabannya beda meneh. Iki kowe ora ngerti sholatnya ning ngendi? Oke, sholatnya ning ndi? Sholatnya ning Mekah. Oh gitu. Nek ten mriki asar, ten mriki dereng adzan gitu. Nek ten mriki maghrib, ten mriki dereng masuk waktu asar, coba pripun. Jadi dirumusnya juga enggak ketemu. Kemudian ketika kita cari dalil juga enggak ada. Di Madinah Nabi waktu masuk asar atau masuk duhur, kemudian manggil ya Jibril kirimin buruk, aku mau sholat di Mekah. Mboten nate ngoten niku Nabi. Maka Nabi sholat dimanapun beliau berada dan kemudian tidak aneh-aneh ngoten niku. Makanya niki kalau kita peka, insya Allah kita akan hati-hati dengan omongan-omongan yang terucap di antara mereka. Dan tadi disebutkan fitnatus sarah. Jadi akhirnya dengan pengakuan yang mereka mau, banyak orang yang datang membawa sekepok harta, setumpuk berlian, permata dan seterusnya. Mereka memperkaya diri dan mereka mendapatkan apa yang dimau. Wong ada Habib ning Indonesia niku Pak, 7 tahun dadi Habib Pak. Ning karena keluarga negaraannya niku belum bisa dirubah, dia tetap warga negara Yaman gitu. Akhirnya dia pilih Bali dan kampung. Kan mereka jadi tukang bangunan. Dan memang pada akhirnya itu semua cuma pengakuan-pengakuan dusta yang tidak di atas kebenaran. Karena yang didakwahkan sudah aneh-aneh. Makanya mesti kan rumusnya mesti begitu sudah ngajak uang ning kuburan. Mungkin nek sedak ning kuburan wis rame kuburane, dicepake kotak infak, mboten cilik-cilik kotak infak gede sak terbeloni kok. Nah, begitu kemudian beracara diseni kebak, bongkarannya mboten ngangge tangan, ngangge karung, minimal 5. Sok-sok nganti 10 gitu kan. Mengke sing ngedung, sing nata, sing ngitung niku mboten wong siji wong loro, ibu-ibu minimal 20 jejeran karo adep-adepan ngeten iki. Maka luar biasa. Dan enggak sampai di situ, akhirnya dibikinlah grup-grup sholawatan gitu kan. Awalnya tarifnya 1 juta 2 juta, barang wis tenar ya kan 250 juta gitu. Enek ora enek sing teko pokoke semono gitu kan. Dan seterusnya. Dan itu yang kita lihat hari ini. Fitnatus sarah, bondo akeh,
tapi fitnah, sesuatu cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan wabil khusus terjadi pada orang yang mengaku ahli bait. Nanti saya kuatkan dengan dalil dari Al-Qur'an bahwasanya pengakuan tanpa kesinkronan dengan mengikuti kakeknya, leluhurnya, itu bisa membatalkan nasabnya. Nanti saya sampaikan ayatnya. Nah, fitnah tusarok niki dicirikan dengan kondisi di mana sumayastolihun nas ala rojulin kawarikin ala bilain. Dicirikan manusia itu akan memiliki pemimpin yang mana pemimpinnya itu tulang panggulnya berpindah di tulang rusuknya. Maknanya orang-orang yang kayak dengan normal akan dipimpin oleh orang yang enggak normal. Enten apa mboten? Ten pundi? Konoha. Ten Indonesia. Jadi Nabi ngendikan ten Madinah mereka kejadiane lah kok ten mriki coba. Kok enten, Pak? Dan memang itu presiden kita ya mau nggak mau, karena memang Nabi juga mengatakan, dan itu terus bukan berarti rasa jadi presiden boten. Jadi siapapun yang naik menjadi penguasa, maka itu adalah penguasa kita, itu pemimpin kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, wa iyyakum alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib buat kalian mendengar dan taat kepada penguasa. Wa in ta'amara alaikum abdun habasiyun. Walaupun yang memegang urusan kamu itu seorang hamba sahaya yang hitam dari Afrika. Nah, ini menjadi pertanda dalam fikih kalau orang yang budak hitam ini sebenarnya nggak boleh jadi penguasa, tapi kok dia bisa bermanuver untuk jadi penguasa, maka dia adalah penguasa yang sah. Nah, maka dalam konteks hari ini kados jenengan ningali Suriah ngoten kok berebut kekuasaan, akhirnya ada pemenangnya, yaitu penguasa. Yang kalah nyingkir gitu kan. Maka di Jepang dulu juga seperti itu. Bagaimana kemudian kekaisaran A kemudian dikudeta oleh B dan naik. Di Indonesia kan juga sama Pak. Dari mulai Pak Karno ganti Pak Harto ada proses politik yang sedemikian rupa, dari Pak Harto ke Pak Habibie nggih ngoten, dari Pak Habibie ke Pak yang tadi itu nggih ngoten, dari Pak yang tadi itu ke Bu itu yang ngoten niku gitu kan. Maka ketika akhirnya ada yang naik, maka mereka adalah penguasa kita. Dan qadarullah yang disebutkan Nabi sudah ada terjadi di sini dan sudah selesai, bahkan orangnya juga sudah sedo. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fitnah yang kedua tadi fitnah sarah. Kita masuk fitnah yang ketiga. Nanti saya tanya lagi, udah ada belum? Nah, fitnah yang ketiga, Nabi sudah memberikan napa istilahnya, kisi-kisinya. Namanya fitnah duhaima. Fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu apa? La tada'u ahadan min hadhil ummah illa la tamat bulakmatan, yaitu satu kondisi yang ruwet, dan ruwetnya ini akan menyenggol kita semua, mengenai kita semua. Gak ada yang gak kesenggol, pasti semua kesenggol. Zaman ini diucapkan mungkin orang berpikir piye nyenggole wong aku ndelik ning dhuwur gunung. Nah, seolah-olah kayak gitu zaman dulu. Tapi hari ini nanti ketika saya jelaskan insyaallah benar akan paham kenapa kok kita orang yang mungkin gak pernah kenal sama orang itu ya iso kesenggol gitu. Hal ini sama kayak riba, Pak. Nabi mengatakan akan datang satu zaman di mana zaman itu orang itu mau nggak berbuat riba, tapi nggak mau kena keluk riba, kena debu riba. Nah, maka terkait fitnah duhaima gimana? Kita nggak pengen jadi kena fitnah itu, tapi kata Nabi mesti kena kowe kabeh. Nah, kemudian sahabat bertanya, ingkodot, apakah setelah fitnah itu muncul selesai ya Rasul? Kata Nabi, tamadat, bahkan tambah parah, tambah ruwet, sampai puncaknya yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Fitnah duhaima ini kalau sudah kena dan jenengan nggak punya filter, nggak punya benteng, akhirnya mumet, maka ada potensi orang yang tadinya pagi kita jumpai beriman, malamnya melipir ganti agama, ganti kulit Pak ini, melungsung gitu. Nah, bentuknya apa? Kata Nabi SAW, hatta yasiron nas ila kustotoin. Pada hari itu manusia terbelah dua, kustotin imanin la nifaqo fih, yang setengahnya itu orang dengan kemunafikan dan di dalam hatinya tidak ada iman. Kustotin imanin la nifaqo fih. Setengahnya adalah orang beriman yang di dalam hatinya tidak ada kemunafikan, wa kustotin nifakin la imana fih, dan setengahnya itu orang yang munafik yang di dalam hatinya tidak ada keimanan. Jadi cluenya, kisi-kisinya, umat itu akan terbelah dua, setengahnya iman tanpa munafik, setengahnya munafik tanpa iman. Nah, hari ini kita sudah dapati ketika hari raya agama lain kemarin gitu kan,
Bagaimana kemudian orang Islam, sedemikian rupa orang Islam, kulitnya Islam, agamanya Islam, sedemikian rupa mencari sebab supaya boleh untuk diucapkan selamat hari raya mereka, sampai akhirnya digulai dalil, sampai akhirnya dalam suatu kajian kelurahan, salah satu kelurahan ini Dagen ya nih, kelompok ke warganya kajian, pulang isi tentriku, bareng rampung pun ajeng bubaran itu enten kalau bapak tanglet dan pojokan, tak metekok, nopo pak? Dan ini jamaah itu saya kata, jadi dereng bubar, rata-rata dereng ditutup, pun rampung nih pengajian tanya jawab, mau tanya, nopo? Pertanyaannya saya pengen tahu pendapat jenengan apa hukum mengucapkan selamat Natal, karena ada ulama kita yang membolehkan dan ada dalilnya. Lo yuk kaget, soalnya kalau mulak-balik yang jenenge Alkitab Bible itu situ enak gitu tentang dalil selamat Natal atau tanggalan Natal itu 25 Desember itu adalah hari Natal, itu nggak ada Pak Bu. Artinya kalau jenengan punya sederek, sedulur, keluarga yang masih beragama itu mak takok, mau nek ketemu mang paringi duit 10 juta. Ini raduwe mang njaluk kula. Mungkin kula tak njaluk sinten ngoten. Karena emang nggak ada gitu. Dan mereka aja nggak ada, mosok kita malah ngomongnya enek dalil itu ten Quran. Kula kan terus penasaran, sing pundi dalile gitu. Terus bapak itu ngomong, iku lho ta, sing munine salamun alayya yauma lali ya ta. Oh niku nggih. Aku dimatikan, diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan dalam kondisi hidup, lah niku dalil selamat Natal. Loh, kok iso gitu kan jadi pertanyaan, kok iso? Nah maka saya sampaikan, Pak, Nabi Muhammad yang mendapatkan wahyu itu gak pernah menafsirkan seperti itu. Satu, para sahabat yang menemani para nabi juga gak pernah memahami seperti itu, sehingga gak ada satupun para sahabat yang mengucapkan selamat hari raya itu. Para tabiin juga nggak pernah, tabiin juga nggak ada. Bahkan ulama 4 madhab dari mulai Abu Hanifah, Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, Imam Hambali, nggak ada satupun yang membolehkan. Sekali-kali enten niku ulama Indonesia, kulo hitung minimal enten pitu, minimal nih enten pitu menungsone. Nah saya sebut nama jenengan paham, oh yo kuwi, rakyatan orang tahu ketemu paling jenengan ngertos nih wong ini. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedemikian parahlah kita sebagai kaum muslimin sehingga harus mencari muka kepada orang yang tidak Islam dalam rangka mencari dunia. Makanya itu yang disebut fitnatud duhaimah, yang itu akan menimpa kita. Lah kok menimpa kita? Dan jenengan ningali ten medsos, jenengan ningali ten TV, jenengan ningali ten YouTube, gitu. Yang tadinya mungkin jenengan kajian ngeten iki medal ke masjid pun yakin wis genah ngucap kuwi kleru gitu kan. Begitu nyekel HP dibuka didudul metu wong pitu niku wau, wah kok iki fatwane ngene yo. Jane sing bener sing ndi. Akhirnya ditekokke ten kula ya lho. Jamaah sing begini kok mbok 500 enten ya. Artinya kalau kula jawabannya salah ya wis neraka kula. Maka itu kayak semacam makake kula, tapi ya pentingnya ngaji ini sehingga kita bisa punya filter dan kita bertahan di situ sehingga Nabi sudah ngasih batasan. Hati-hati. Pada saat itu terjadi, manusia itu terbelah dua. Yang pertama, orangnya punya iman tapi nggak kecampur dengan kemunafikan. Yang kedua, munafik walaupun casingnya Islam tapi Islamnya nggak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah orang-orang yang kemudian mempreteli syariat satu persatu. Bahkan sampai kemudian mereka mengatakan semua agama sama dan seterusnya. Maka toleransi kita bukan di situ. Toleransi kita adalah pada saat mereka membutuhkan kita, artinya tetangga kita susah kita bantu. Kemudian misal airnya mati kita kasih selang, atau mungkin rumahnya kebakaran kita padamkan, atau mungkin dia kecelakaan kita antarkan ke rumah sakit. Itu toleransi kita. Termasuk ketika mereka beribadah kita nggak mengganggu, kita nggak menyakiti mereka, itu toleransi kita. Tapi kalau sudah pada wilayah-wilayah yang masuk dalam wilayah akidah, maka kita harus jelas dan tegas bahwasanya di situ batasannya tidak boleh dicampur adukkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama saya ulangi, itu namanya fitnah al-ahlas, yaitu bagaimana kemudian kaum muslimin itu diperangi dan dalam kondisi
Diperangi itu mereka berlarian dan itu sudah terjadi. Kemudian yang kedua, fitnatus sara. Bagaimana ada sejumlah orang yang mengaku keturunan Nabi dan dia mencari kenikmatan dunia dengan pengakuan itu, tapi Nabi mengatakan yasumu annahu minni wa laisa minni. Dia ngaku sebagai keturunanku, sebenarnya bukan. Dan kemudian Nabi memberikan pembatas bahwasanya wa inna ma'auliyai al-muttaqun. Yang namanya wali Allah itu adalah orang bertakwa. Sehingga kalau kelakuannya, perbuatannya bertentangan dengan akidah yang lurus, justru dia nyuruh berbuat kesyirikan, kemusyrikan, maka hakul yakin dia bukan waliullah. Ketika kemudian dia ngaku waliullah kok ora salat, maka hakul yakin dia bukan waliullah. Senajan iso magur, senajan dibaca ora popo, maka dia bukan waliullah. Karena ilmu-ilmu seperti itu juga tidak pernah diamalkan oleh pendahulu-pendahulu kita yang solih dari kalangan para sahabat dan tabi'in. Nah, enak ilmu kebal, mana mungkin Nabi terluka. Kalau ada ilmu kebal, mana mungkin yang namanya Asadullah. Sinten Asadullah, Pak? Asadullah ini gelarnya sinten, Pak? Bu. Gelarnya dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu ngimpi mati syahid di medan perang, tapi beliau matinya di atas kasur. Dan ketika meninggal dimandikan, semua luka pada badannya itu adanya di depan, nggak ditemukan di belakang. Berarti ini bukan manusia penakut, pengecut gitu. Berarti dibacok ya, melowek gitu. Nah, maka nggak ada ilmu kebal. Kalaupun ada itu dari syaitan. Dan ketika kita berhubungan, berinteraksi dengan syaitan, bukan kebaikan yang kita dapatkan, tapi Allah mengatakan fazaduhum rohaqo. Yang ada adalah kerugian demi kerugian, bahkan parah lagi terjeblos dalam masalah kesyirikan. Kemudian fitnah yang ketiga yaitu fitnah tuduhaimah, yaitu fitnah di mana orang kemudian menyatakan sesuatu yang keliru bahkan dalam wilayah akidah, tapi kemudian dinyatakan sebaliknya sebagai sebuah kebenaran, dan itu terjadi terus menerus sampai hari ini. Dan kalau kita nggak hati-hati menggemeli mereka. Oleh karena itu Nabi menggambarkan terbelah dua, setengahnya iman tanpa kena munafikan, setengahnya munafik sudah nggak ada imannya. Dan di sini pentingnya majelis ilmu, pentingnya ilmu yang benar, pentingnya ilmu yang baik. Katanya tadi mau dijelaskan ada ayat yang mendukung pernyataan tadi. Bahwasanya ketika Nabi mengatakan yasumu annahu minni wa laisa minni, dia mengaku keturunanku yang sebenarnya bukan. Niku ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang dia keturunan Nabi ning enggak sesuai dengan Nabi. Kemungkinan yang kedua dia memang bukan keturunan Nabi ning ngaku-ngaku Nabi, ngaku-ngaku keturunan Nabi. Nah, ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Hud ayat 45 sampai 46 tentang kisah putra Nabi Nuh, tentang Nuh dan putranya. Jadi Nabi Nuh dan putranya ketika kemudian Nabi Nuh ini sudah berada posisinya di atas kapal, kapalnya sudah di atas air banjir, air bah, putranya ini gelagapan terus diomong karo pake ayo le munggah, anaknya tetap ngeyel wegah gitu kan. Dan kemudian bapaknya minta lagi munggah le, anaknya tetap ngomong wegah, dan bahkan anaknya mengatakan saya akan berenang ke bukit yang tertinggi, dan bapaknya pun tetap ngeyel bahwasanya ora saiki wayah merenang, karena kalau udah keputusan adab dari Allah wis ora iso ditawar-tawar, ora mungkin kowe iso ngalahke, kowe mesti gelelep. Dan singkat cerita anaknya tetap enggak mau melu bapaknya. Akhirnya bapaknya pun sudah nggak bisa apa-apa, tapi bapaknya karena masih punya rasa sayang, akhirnya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, barangkali Allah kersa memberikan ampunan sebagaimana firman Allah, wa nada nuhu rabbahu faqala rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haq wa anta ahkamul hakimin. Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku. Dan memang keluarganya, dan memang anaknya, dan memang darah dagingnya, bukan anak pepean, bukan anak tempon, bukan anak nopo dol tunuku boten. Jadi benar-benar anak kandungnya. Dan Nabi Nuh menyatakan itu supaya Allah kemudian memberikan dispensasi, keringanan, supaya diringankan, jangan sampai dicemplungin neraka. Karena anaknya sudah menentang bapaknya, yang mana bapaknya adalah seorang rasul. Menentangkan manusia pada rasul itu menunjukkan indikasi kekafiran. Dan bapaknya yakin orang kafir itu nyemplung neraka, tapi si bapak orang tego minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya di ngapura. Dan dia kemudian memuji Allah dengan mengatakan wa inna wa'dakal haq, dan janji panjenengan bahwasanya hari ini adalah bencana ini terjadi dan benar, wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah hakim yang paling adil. Pertanyaannya, apakah Nuh yang mengiba kepada Allah ini kemudian di ACC? Kata Allah, ya Nuhu
innahu laisa min ahlik. Nuh kuwi wong kuwi bocah kuwi dudu keluargamu. Jadi ketika seorang anak sudah tidak mau bareng mengikuti apa yang dibawa oleh kakek moyangnya, maka Allah menyatakan temriki innahu laisa min ahli, kuwi dudu keluargamu. Makanya tadi yasumu annahu minni wa laisa minni, dia ngaku keturunanku ning sakjane dudu, maka kemungkinan yang pertama bisa jadi memang punya nasab, tapi karena dia berbeda dengan datuknya dalam amaliyah, maka terputus nasabnya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan firman-Nya, kenapa kok itu terputus? Innahu amalun ghairu sholih. Anakmu kuwi milih dalan sing ora sholih, amale sing dipilih amal sing ora sholih, dia pilih dadi wong musyrik, dia pilih dadi wong kafir. Falatas alni malai salaka bihi ilmun. Jangan engkau meminta kepadaku atas sesuatu yang kamu enggak punya ilmunya. Inni uiduka antakuna minal jahilin. Kowe kabeh tak elekke, Nuh, kowe tak elekke, aja dadi wong bodoh, aja dadi wong jahil. Njaluk sesuatu yang kamu enggak punya ilmu. Nah, pertanyaannya, loh, bukankah Habib itu ya Islam, Nabi Muhammad Islam? Nek Nuh ini Islam, kemudian putranya kafir. Kan kalau itu dijadikan pengkiasan kan berbeda hukum. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Asas keimanan seseorang disebut orang itu beriman ketika tasdikun bil qaul, membenarkan dengan hati, wa qaulun bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan dilakukan dengan amal perbuatan. Sehingga ketika orang itu dinyatakan orang yang beriman dengan tulus, dia harus di hatinya itu mengakui Islam itu yang benar, diucapkan dengan baik dan benar berupa syahadat dan yang lainnya, kemudian diamalkan dengan amal yang benar, dicirikan salah satunya dengan sholat dan ritual-ritual yang lain. Itu orang beriman yang benar. Tapi kalau kemudian hati ini benci sama Islam, neng omongan wong Islam, bahkan yo Islam, tapi nek ngomongnya soal Islam dia langsung kowe iki candhaane iki wong ngono gitu kan, maka itulah orang munafik, gak sinkron antara mulut dengan hati. Sebaliknya ada juga orang yang hatinya percaya Islam itu baik, Muhammad SAW itu orang benar, tapi sakjane urip pegah syahadat, maka itulah orang kafir seperti Abu Thalib. Abu Thalib tahu ponakannya ini gak pernah berdusta, tahu ponakannya ini orang baik akhlaknya, tahu ponakannya ini orang paling amanah. Dia yakin kalau yang dibawa ini bukan agama yang salah, tapi egonya, nafsunya menutup dia untuk menerima hidayah dan nggak mau mengucapkan syahadat, maka disitulah dia menjadi orang kafir. Dan kemudian yang ketiga, ketika ada orang yang hatinya beriman, meyakini Islam itu benar, mulutnya pun bersyahadat, pun ngomong sebagaimana orang Islam kayak kita, tapi kemudian amaliyahnya kok tidak menunjukkan itu, maka di situ bisa berpotensi kemusyrikan. Contohnya pripun? Yo salat, yo poso, yo zakat, sok-sok yo haji, yo umroh, tapi begitu enten masalah melayu ning dukun, begitu ajeng nyalon anggota dewan napa tapa brata sila ning gunung napa ngoten niku. Terus begitu kemudian gadah hajat, gadah putra dari nikah-nikah terus digoleki pengasih, dodolan rapayu digoleki penglaris. Nah itulah orang-orang musyrik. Ning perapatan nek kecelakaan disajeni, arep golek iwak ning laut golek sajen, bahkan sebagian orang parah lagi arep mancing lho sajen gitu kan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang terlibat dalam kesyirikan, dan ini musibah buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus hubungannya apa Mas karo Habib Gaib? Habib itu mengajarkan beberapa kalimat yang menurut saya itu sudah masuk dalam level syirik akbar. Contoh, saya contohkan. Dia mengajarkan ketika bertawasul kepada kuburan Habib tertentu, mereka kemudian membuat bacaan. Bunyi bacaan yang ngeten kira-kira. Ya Habib Fulan bin Fulan, ada namanya disebut. Sahilana bil fulus, mudahkan kami untuk dapat fulus. Fulus niku duit. Duit tapi sing kertas. Fulus niku duit sing kertas. Nek duit sing koin niku namanya nakdun, koin. Sahilana bil fulus. Fulus yang gimana kata dia? Jadi berbahasa Arab terus ditambahi didadekke bahasa Indonesia, kertas merah yang halus-halus. Jadi fulusnya kertasnya abang, tur kudu sing halus, lungsetmo gitu kan. Niku. Artinya ketika kita kemudian meminta kepada Allah, terus dalam meminta itu kita titipkan ke kuburan, itu aja udah salah.
apalagi jaluke langsung rono kan kalimatnya tadi gitu. Kemudian saeneng-enenge grup sholawatan di Indonesia, saeneng-enenge niku ngaji. Napa istilahnya? Melantunkan syair sholawat Madad ya Husain. Niku contoh mawon. Jane patah. Niku sing paling saya ingat. Syair sholawat Madad ya Husain. Madad itu artinya minta tolong. Dan dia kemudian menyanyikan Madad ya Husain, Madad ya Husain, Madad ya Husain gitu kan. Minta tolong ya Husain, minta tolong ya Husain. Niku nek menurut jenengan ngoten niku kata-kata ngoten niku pripun? Bu, Pak. Niku udah masuk syirik akbar. Jaluke langsung ning menungso sing jenenge Husain. Padahal Husain itu sudah meninggal, sudah ada di dalam kuburnya. Dan dalam kaidah kita orang yang di dalam kubur itu harusnya didoakan, bukan dijalui donga. Iki malah dijalui tulung. Nah. Lagi belum enggak cuma sampai di situ. Ada lagi. Ketika disampaikan, mereka akan pengen supaya menungso niku menghormati dengan cara guru. Mereka mengatakan, ya, guru kami mengatakan bahwasanya Habib Fulan bin Fulan itu ketika namanya disebut di kuburan itu beres semua nanti urusan dengan malaikat mungkar nakir. Makanya guru kami mengajarkan ketika ditanya man rabbuka, wis menengo wae. Kok nek tekoke meneh man rabbuka jawaban Habib Abdullah Al Haddad. Coba. Padahal harusnya man rabbuka jawabannya Allah, kok jawabannya Habib Abdullah Al Haddad niku menurut jenengan ngoten niku bener apa salah? Terus nek salah yo kebablasan. Bojomu sapa? Pak Paijo kudune muni Pak Bambang ngoten niku pripun? Ketika kita jawab pasangan kita aja dengan nama yang salah aja itu salah. Apalagi ini harusnya nama Tuhan yang kita sebut, nama Rabb yang kita sebut tapi malah menyebut makhluk, itu tambah salah lagi. Man rabbuka Habib Abdullah Al Haddad, man nabiyuka Habib Abdullah Al Haddad, wa madinuka Habib Abdullah Al Haddad. Ini. Nah, maka orang-orang yang masih diberikan ilmu, masih diberikan hidayah, masih diberikan basirah, maka dia akan hati-hati. Gak akan kemudian, oh hebat ini, berarti dia iso ngene iso ngono. Dan masih banyak lagi, termasuk kisah bagaimana mereka mengatakan Habib Fulan bin Fulan itu ketika di kuburan, ketika diduduk kuburane, wong liya dibuntel ngangge kain mori, dhek lagi lenggah maca Quran. Nah, coba. Jadi Habib niku nek sing disebut niku jenenge niku duduk wonten ten kuburan lagi maca Quran. Jadi enten sing duduk kuburan kleru sebelahe terus keduduk dhek lagi maca Quran. Terus dhek ngomong, "Tutup meneh, tutup." Nah, coba ingok aku, tutupen, ditutup lagi. Dan macam-macam cerita khurafat. Makanya ada ormas di Indonesia niku yang punya apa istilahnya? Punya gerakan memberantas TBC. Tahayul bidah khurafat. Nah, itu patut kita syukurin, patut kita dukung nggih. Nah, ajeng mlebet mriku nggih monggo nek mboten ngoten napa. Artinya mendukung dakwah yang seperti itu loh, tahayul bidah khurafat. Karena tahayul bidah khurafat ini pengantar, pendahuluan untuk menuju kesyirikan. Dan kesyirikan ini menjadi penghalang total manusia nggak bisa selamat dari sirat yang otomatis nggak akan pernah masuk surga alias nyemplung neraka. Sehingga nanti kalau jembatan itu dibentangkan, ada 4 orang yang selalu saya ulang-ulang kecemplung temriku. Yang pertama orang kafir yang dengan pun kertos niku adalah selain orang Islam. Kemudian yang kedua orang munafik, yaitu orang yang casingnya Islam tapi anyele ra karo-karon karo wong Islam, termasuk suka menjilat kepada orang kafir. Nah, yang ketiga ini orang musyrik, casingnya nggih sosok Islam, tapi kalau ada masalah lari kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau levelnya syirik akbar, maka bisa membatalkan keislamannya dan kecemplung di neraka kekal di dalamnya. Dengan leveling yang paling dasar, paling bawah adalah orang munafik. Padahal wong Islam awale ning munafik nyemplung iso dhewe. Di atasnya orang musyrik, yang paling atas orang kafir. Di antara orang kafir ini yang paling atas, yang paling enteng niku namine Abu Thalib. Abu Thalib niku sikile didilat geni neraka, otaknya mlepuh. Nah, mosok jenengan ajeng nyoba naudzubillah. Nah, orang yang keempat adalah orang fajir, para pendosa besar yang dikasih hidup tapi hidupnya digunakan untuk melakukan dosa-dosa besar dan dia enggak bertobat di dunia, dosane digawa mati. Dadi enten wong mendem, kerep mendem, dadi tukang mendem, mati pas lagi mendem. Nah, itu nanti akan dibawa ke akhirat, dosanya dibawa ke kuburan,
Kalau Allah nggak ampunkan di kuburan, nggak ampunkan di padang mahsyar, Allah nggak ampunkan di posisi hisab dan mizan, Allah nggak kasih syafaat melalui Nabi Muhammad SAW, maka mau nggak mau dia akan kecemplung neraka, dicuci di situ. Dan walaupun dicuci di situ, sekiranya hatinya terbebas dari kesirikan, kekafiran, kemunafikan, maka Allah akan selamatkan. Walaupun imannya kecil sekecil biji sawi, sekecil darah, akan diselamatkan dan akan menjadi penghuni surga golongan atau gelombang terakhir. Dan dikatakan kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah, lunga mlebu surga. Begitu dia berangkat menuju depan pintu surga, dia berhenti di depan pintu surga karena enggak mau ngetuk pintunya, dan dia menghayalkan surga pun kebak mergo teko keri. Akhirnya dia pulang lagi menghadap Allah, dan Allah kemudian dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, Allah mengatakan lagi kepada orang ini, idhab fadkhulil jannah, baliyo meneh rono mlebu surga Mas, Bu. Misal mas-mas kali ibu-ibu wonten to. Nah, mangkat melih, begitu tekan ngarepe surga, pintune gare digedhong ning wegah, akhirnya dia melimpir melih. Niku nek ten donya jenengan monggo didahar. Mboten usah, monggo didahar, mboten usah. Sing ketelu, monggo didahar, mboten usah. Beneran tak lebokke gitu. Rasido kelangan toh. Nah, tapi enggak. Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahmannya dibagikan di dunia sampai wong kafir iso korupsi 300 triliun gitu kan. Maka di akhirat nanti Allah punya Ar-Rahim 99%. Orang yang kaya itu tadi karena masih punya iman, niku dikasih kesempatan yang ketiga, tapi enggak dikatakan kono mlebu surga, boten, tapi dikatakan rono ning surga wis ngenteni kenikmatan kowe 10 raja donya. Dadi nek jenengan tahu raja sing paling sugih niku terus dipengke 10 kenikmatane, terus bar kuwi ditambahi apa sing mbok jaluk dikeki, apa sing mbok ngen-ngen dituruti, ditambahi bidadari loro. Nah, niku nek piyai jaler. Nek piyai setring nggih mungkin digoleki garwa yang lain. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu maka kesimpulannya nggih, bahwasanya agama ini sudah jelas, sudah clear, sudah terang. Bahkan Nabi SAW mengatakan, taraktu fikum amroini lan tadilu ma tamassaktum bihi ma abadan. Aku tinggalkan 2 warisan yang kalau kamu pegang kamu enggak akan sesat, yaitu kitabullah wa sunnati. Niki nek disampaikan ning Habib-habib niku wow, dia kemudian akan mengatakan enek hadis yang mirip ngono kuwi, yaitu aku tinggalkan kata Nabi kitabullah dan ahli baitku. Leres niku hadis sing sahih. Maka ketika ada 2 hadis yang ketoke bertentangan, maka kalau dua-duanya sahih, maka tidak boleh kita pertentangan. Maka cara mempertemukannya pripun? Kitabullah sunnah, kitabullah ahli bait. Maka niki nek ditempukke ketemune adalah kitabullah dan ahli bait yang sesuai dengan sunnah. Artinya kalau ketemu dengan Habib yang tegak di atas sunnah, mboten ngajari kesirikan, ngajari sing apik-apik, dengan meguru sama beliau, dapat pahala 2, dapat pahala mencari ilmu dan dapat pahala menghormati dzurriyyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, ketika yang terjadi adalah Habib yang menawarkan kesirikan, kemudian kebid'ahan dan segala macam aneh-aneh niku wau, maka jenengan enggak merapat kepadanya, tidak apa-apa. Ora usah kuatir kualat, karena yang mereka jual itu 2, keramat kali kualat. Jenengan percaya untuk keramate, jenengan ra percaya bakal kualat. Makanya nek teng Indonesia, Habib Indonesia niku tawane ngababi banyu. Banyu sing regane 3.000 iso dadi 30.000. Tapi nek ning Pakistan ngababine mboten langsung ten banyu. Niku piyai-piyai sing pengen diababi niku do nggawa banyu sak pirang-pirang, terus ditongke ngeten iki, kabipe siji ten ngajeng damu mik. Wis. Jadi makin sono makin pekok pokoknya. Maka alhamdulillah jenengan di atas hidayah, nggih, atau kalau jenengan yang hari ini masih menjadi mukibin orang-orang seperti itu, mang tobat, mang tinggal ge eman-eman misuwun jenengan kantun sedelok melih menghadap Gusti Allah malah melu wong ra cetha. Mboten sik mending melu kula lah. Agar ngajarke Quran Sunnah tapi mboten wonge maksudnya ajarane Quran Sunnah. Wabillahi makaten yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Kita tutup dengan doa nggih. Niki Jumat sonten, mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa yang kita ucapkan. Niki ada cerita sithik wae. Jadi istri saya itu tiba-tiba ngomong sama saya, kok iki tiba-tiba enek ngene iki to. Jadi kan putra kula sing nomor 1 niku kandhanane kan sok angel ngono. Jadi cah pondok jarene kandhanane sok angel sing kula jak mriki niku. Niku bojo kula terus saya jak bocah manut to. Ya kula ngomong manut genah manut.
wah pengajian tak dongake diamin ki karo ibu-ibu bapak-bapak sing soleh-soleh benah kabul lah gitu. Ngono ya. Oh, makanya aku nek pengajian cuma Senin nek mulai telat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamd. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ij'al quburahum rawdan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufaran min hufarin niran. Ya arhamar rahimin irhamna faghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna wa ma anta a'lamu bihi minna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan maqbulan. Ya arhamar rahimin irhamna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimina as-salah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati wasluqna wa banina an na'budu al-asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina. Allahumma aslih awladana wa aslih azwajana wa aslih aba'ana wa ummahatana wa ikhwanana wa akhwatana wa asdiqa'ana wa asatidana. Ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ansuril ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum wa sabbit aqdamahum wa wafiq alaihim sabra. Ya arhamar rahimin. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adil as-sirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin wajma'na fi zumratil muwahhidin wa adkhilna al-jannata ka jannatin na'im. Ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilayha min qawli wa 'amal. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith aslih lana sha'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. La
تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد. اللهم اشف مرضانا واقض ديوننا يا خير الرازقين. اللهم أكثر أموالنا وأكثر أولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك يا خير الرازقين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا صراطا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك من فتنة القبر وعذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من عذاب جهنم يا خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من الربا، ونعوذ بك من الزنا، ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال، ونعوذ بك من المأثم والمغرم يا خير الرازقين. اللهم إنا نعوذ بك من سوء الأخلاق، ونعوذ بك من النفاق، ونعوذ بك من الشرك والظلم والكفر، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الفاسقين، فانصرنا على القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة